Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solih-solihah. Bertemu lagi dengan Matematika Itu Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, sehingga nikmat sehat ini dapat kita gunakan dalam kebaikan. Salah satunya yaitu dengan belajar. Kita awali belajar kali ini dengan membaca basmalah, agar belajar kita menjadi berkah dan bernilai ibadah. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan yang meliputi pecahan biasa dan pecahan campuran. Pembulatan pada pecahan biasa dan campuran yaitu merubah pecahan menjadi bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan cacah dan bilangan negatif. Jadi nantinya pembulatan pada pecahan biasa dan campuran merubah pecahan tersebut tanpa ada tanda koma ataupun tanda per ataupun tanda pecahan yang lain, sehingga menjadi bilangan bulat. Misalnya menjadi angka -1, 0, 2, 3, 10, 20 dan seterusnya. Pembulatan pada pecahan biasa dan campuran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan, yang kedua membandingkan pecahan dengan setengah, dan yang terakhir adalah membandingkan pembilang dengan setengah dari penyebut. Kita bahas satu persatu dari ketiga cara ini ya. Jangan di skip penjelasannya. Yang pertama adalah pembulatan dengan garis bilangan. Contoh, bulatkan pecahan 2/6 kesatuan terdekat. Maka langkah yang pertama adalah kita buat nih garis bilangan. Masih ingat kan teman-teman? Membuat garis bilangan di jenjang kelas sebelumnya. Karena ini kita akan membulatkan pecahan 2/6 kesatuan terdekat, maka kita buat garis bilangan dengan penyebut 6. Kita mulai dari angka 0, kemudian 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan terakhir 6/6. 6/6 sama dengan 1. 2/6 letaknya di mana? Di sini. Prinsip dalam pembulatan dengan garis bilangan yaitu jika pecahan tersebut letaknya lebih dekat dengan 0, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Dan jika pecahan tersebut letaknya lebih dekat dengan 1, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Kira-kira 2/6 ini lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Caranya bagaimana? Kita hitung 2/6 ini berapa langkah menuju ke 0 dan berapa langkah menuju ke 1. Kita hitung bersama-sama yuk. 2/6 ke 1 misalnya, kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. 2/6 ke angka 0, berapa langkah? 1, 2. Ternyata hanya 2 langkah. Jadi 2/6 lebih dekat dengan 0, sehingga 2/6 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Bagaimana pembulatan dengan garis bilangan pada pecahan campuran? Perhatikan contoh di bawah ini. Bulatkan pecahan 2/3/6 kesatuan terdekat. Langkah yang pertama adalah kita bulatkan dulu pecahannya. Dalam hal ini 3/6. Setelah itu baru kita selesaikan dengan bilangan bulat atau angka yang ada di depannya. Dalam hal ini adalah 2. Langkah yang pertama kita buat dulu garis bilangan dengan penyebut 6 seperti tadi. 3/6 itu letaknya di mana? Di sini. Masih ingat prinsip pembulatan dengan garis bilangan? Jika pecahan tersebut letaknya lebih dekat dengan 0, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Dan jika pecahan tersebut letaknya dekat dengan 1, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Kira-kira 3/6 itu lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0? Kita hitung yuk. 3/6 ke 1 dulu berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. 3/6 ke angka 0 berapa langkah? 1, 2, 3. Sama-sama 3. Lalu kalau sama-sama bagaimana? 3/6 dibulatkan ke 1 atau ke 0? Karena ini 3/6 itu di tengah-tengah, di sini juga 3, di sana juga 3, maka 3/6 dibulatkan ke angka 1 karena dia terletak di tengah-tengah ataupun setengah. Jadi pada prinsipnya pembulatan pada pecahan kurang dari setengah itu dibulatkan ke angka 0, dan setengah atau lebih dari setengah dibulatkan ke angka 1. Berarti setengah dibulatkan ke angka 1. 3/6 itu senilai dengan setengah ya. Masih ingat pecahan senilai bukan?
Sehingga pecahan 3/6 lebih dekat dengan angka 1. Jadi pecahan 2 3/6 dibulatkan ke atas menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya cara yang kedua adalah membandingkan pecahan dengan setengah. Aturannya bagaimana? Prinsipnya, jika pecahan tersebut nilainya kurang dari setengah maka dibulatkan ke bawah atau ke angka 0. Dan jika pecahan tersebut nilainya sama dengan atau lebih dari setengah maka dibulatkan ke atas atau ke angka 1. Membandingkan pecahan dengan setengah pada pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. 3/4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi. Cara yang pertama adalah kita bandingkan 3/4 dengan setengah. Masih ingat materi perbandingan pecahan di materi sebelumnya? Kita kali silang, betul sekali. Berarti kita kali silang yuk pembilang dengan penyebut 3 kali 2 sama dengan 6, sedangkan ini 1 kali 4 sama dengan 4 besar mana? 6 dan 4 besar 6, sehingga 3/4 lebih besar dari setengah, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 1. Bagaimana membandingkan pecahan dengan setengah pada pecahan campuran? Misalnya ada pecahan 2 3/4 dibulatkan ke satuan menjadi berapa? Kita bulatkan dulu pecahan 3/4, baru kemudian kita selesaikan dengan angka yang ada di depannya ini, dengan angka 2. Ya, mau ditambah 0 atau ditambah 1. Caranya bagaimana? Karena kita sudah tahu bahwa 3/4 lebih besar dari setengah, maka dibulatkan ke atas menjadi 1, sehingga 2 3/4 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Kita hilangkan 3/4, kita ganti 0. Dan satuannya ditambah 1, jadi 2 3/4 dibulatkan ke satuan menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya cara yang terakhir yaitu membandingkan pembilang dengan setengah penyebut. Aturannya bagaimana? Jika pembilang pada pecahan tersebut nilainya kurang dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke bawah ke angka 0. Dan jika pembilang di pecahan tersebut nilainya sama dengan atau lebih dari setengah penyebut, maka dibulatkan ke atas ke angka 1. Contoh membandingkan pembilang dengan setengah penyebut pada pecahan biasa. Perhatikan pecahan 3/8. 3/8 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi. Caranya bagaimana? Yang pertama langkahnya adalah carilah setengah dari penyebut. Karena penyebutnya 8, maka setengah dari 8 adalah. Langkah yang kedua yaitu bandingkan pembilang dalam hal ini adalah 3 dengan setengah penyebut tadi, yaitu 4. Jadi, 3 kurang dari 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka 3/8 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Lalu bagaimana membandingkan pembilang dengan setengah penyebut pada pecahan campuran? Perhatikan contoh berikut ini. 10 1/5 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi. Caranya bulatkan dulu pecahan 1/5, baru kemudian kita selesaikan dengan angka 10 yang ada di depannya. Langkah pertama sama dengan pembulatan pada pecahan biasa, carilah setengah dari penyebut. Karena penyebutnya 5, maka setengah dari 5, masih ingat konsep pecahan sebagai bentuk perbandingan berarti 5 dibagi 2, 5/2. Kita ubah menjadi pecahan campuran 2/1/2 atau 2,5 atau 2,5. Langkah yang kedua adalah bandingkan pembilang yaitu 1 dengan setengah penyebut yaitu 2,5. Karena 1 kurang dari 2,5 maka 10 1/5 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Caranya bagaimana? Kita hilangkan 1/5 atau kita ubah menjadi 0 1/5-nya dan angka satuannya
tetap. Jadi 10 1/5 dibulatkan ke bawah menjadi 10. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.